Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Safitri Septiana. Saya sebagai pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Meila Nurhayati. Saya di sini sebagai pemateri kedua. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Aristania di sini sebagai pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Desin Makandela sebagai pemateri keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Salihah. Di sini saya sebagai pemateri kelima. Saya Rahayu Tami sebagai pemateri keenam. Perkenalkan, nama saya Kukuh Nugraha. Di sini saya sebagai pemateri ketujuh. Yang pertama, di sini ada perkembangan psikofisik. Psycho artinya adalah jiwa, dan fisik adalah hal yang tampak atau dapat dilihat keberadaannya. Psikofisik merupakan subdisiplin yang berhubungan antara stimulus fisik dengan subjek yang berhubungan. Perkembangan ranah-ranah psikofisik adalah proses perkembangan yang terfokus pada proses-proses perkembangan yang dipandang memiliki keterkaitan langsung dengan proses belajar. Selanjutnya, ada pembahasan mengenai perkembangan ranah-ranah psikofisik. Pada bagian ini akan penyusun fokuskan pada proses-proses perkembangan yang dipandang memiliki keterkaitan langsung dengan kegiatan belajar siswa. Proses perkembangan tersebut meliputi yaitu perkembangan motor atau fisik. Siswa perkembangan motor atau motor development yakni proses perkembangan yang progresif dan berhubungan dengan perolehan aneka ragam keterampilan fisik anak atau motor skills. Selanjutnya, terdapat 4 macam faktor yang mendorong kelanjutan perkembangan motor skills anak yang juga memungkinkan campur tangan orang tua dan guru dalam mengarahkannya. Keempat faktor itu sebagai berikut. Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan sistem saraf. Pertumbuhan dan perkembangan kemampuannya membuat intelijensi kecerdasan anak meningkat dan menimbulkan pola tingkah laku yang baru. Semakin baik perkembangan kemampuan sistem saraf seseorang, anak akan semakin baik dan beragam pula pola-pola tingkah laku yang dimilikinya. Akan tetapi, organ sistem saraf ini lain dari yang lain, karena apabila rusak tidak dapat diganti atau tumbuh lagi. Lalu, yang kedua, ada pertumbuhan otot-otot. Otot merupakan jaringan sel-sel yang dapat berubah memanjang dan juga sekaligus merupakan unit atau kesatuan sel yang memiliki daya mengkerut. Di antara fungsi-fungsi pokoknya adalah sebagai pengikat organ-organ lainnya dan sebagai jaringan pembuluh yang mendistribusikan sari makanan. Peningkatan tegangan otot anak dapat menimbulkan perubahan dan peningkatan aneka ragam kemampuan dan kekuatan jasmaninya. Perubahan ini sangat tampak dari anak yang sehat dari tahun ke tahun. Dengan semakin banyaknya keterlibatan anak tersebut dalam permainan yang bermacam-macam atau dalam membuat kerajinan tangan yang semakin meningkat kualitas dan kuantitasnya dari masa ke masa. Lalu, yang ketiga ada perkembangan dan pertumbuhan fungsi kelenjar endokrin. Kelenjar adalah alat tubuh yang menghasilkan cairan atau getah, seperti kelenjar keringat. Perubahan fungsi dari kelenjar-kelenjar endokrin akan mengakibatkan
berubahnya pola sikap dan tingkah laku anak terhadap lawan jenisnya. Perubahan ini dapat berupa seringnya bekerja sama dalam belajar atau berolahraga. Perubahan pola pikir yang bermaksud menarik perhatian lawan jenis, yaitu berubahnya penampilan dan lain-lain. Lalu, ada perubahan struktur jasmani. Semakin meningkat usia anak, maka akan semakin meningkat pula ukuran tinggi dan bobot serta proporsi tubuh pada umumnya. Perubahan jasmani ini akan banyak berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan dan kecakapan motor skills anak. Pengaruh perubahan fisik seorang siswa juga tampak pada sikap dan perilakunya terhadap orang lain. Karena perubahan fisik itu sendiri mengubah konsep diri anak tersebut. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang teladan. Teladan adalah sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh tentang perbuatan, kelakuan, sifat, dan sebagainya. Pengajaran anak itu diajarkan berawal dari anak masih kecil, dan anak diajarkan pengajaran yang mudah-mudah terlebih dahulu, seperti pembiasaan yang diajarkan di rumah. Sebagai orang tua, kita harus mengajarkan pembiasaan-pembiasaan yang baik pada anak-anak kita. Semisal, orang tua membiasakan anak untuk berbicara dengan sopan santun. Masuk ataupun keluar rumah dibiasakan mengucapkan salam terlebih dulu. Anak diajarkan juga makan dan minum sambil duduk. Anak juga diajarkan merunduk di saat ada tamu atau melewati orang yang lebih tua darinya. Dengan cara pembiasaan-pembiasaan sederhana ini, lama-lama anak akan tertanam sebuah pembiasaan berkeperilakuan yang baik-baik dan sopan santun. Sebagai orang tua juga harus memberikan cermin atau contoh yang baik di depan anak-anak kita, karena sikap dan tingkah laku anak itu merupakan cerminan pola asuh orang tua di rumah. Selain itu, kita bisa lihat juga teladan dari sosok guru. Untuk membentuk peserta didik yang memiliki karakter yang baik, sebagai guru dan pendidik perlu memberikan teladan dan contoh yang baik. Mungkin kita pernah mendengar peribahasa, guru kencing berdiri, siswa kencing berlari. Peribahasa di atas tentu sudah familiar di telinga kita. Makna dari peribahasa di atas adalah bahwasannya guru adalah manusia teladan yang segala tindak tanduknya selalu dicontoh oleh muridnya. Artinya, betapa penting dan besarnya pengaruh guru bagi pembentukan karakter peserta didik. Karena itu, guru haruslah menjadi teladan, seorang model sekaligus mentor dari anak di dalam mewujudkan perilaku yang berkarakter, yang meliputi olah pikir, olah hati, dan olah rasa. Keteladanan pendidik yang harus ditanamkan kepada peserta didik adalah sikap jujur, etika, dan moral, dan juga keikhlasan. Materi selanjutnya yaitu perintah. Kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Arti kalimat perintah adalah kalimat yang isinya menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita kehendaki. Kalimat perintah jika dilisankan berintonasi naik di awal dan berintonasi rendah di akhir. Selanjutnya ada ciri-ciri perintah. Yang ke-1, intonasi di akhir kalimat turun atau naik. Yang kedua, ketika diucapkan memiliki kecenderungan di awal dan surut di akhir. Dan kata yang memiliki intonasi naik biasanya adalah sebagai kata dasar. Yang ketiga, kalimat ini menggunakan pola kalimat inversi. Yang keempat, gunakan tanda seru jika Anda akan menggunakan dalam suatu bahasa tertulis. Yang kelima, berakhir dengan tanda seru. Yang keenam, membuat partikel lah atau kan.
Materi selanjutnya adalah nasihat. Nasihat adalah ajaran atau pelajaran baik. Arti lainnya dari nasihat adalah anjuran atau petunjuk, peringatan atau teguran yang baik. Contohnya, disayang Allah dan diridhoi Allah karena ridho Allah tergantung ridho orang tua. Nasihat termasuk metode pendidikan yang cukup berhasil dalam pembentukan akidah amal dan mempersiapkan baik secara moral, emosional maupun sosial. Pendidikan anak dengan petuah dan memberikan kepadanya nasihat-nasihat karena nasihat dan petuah memiliki pengaruh yang cukup besar dalam membuka mata anak-anak kesadaran dan martabat yang luhur. Besar untuk membuka hati anak terhadap hakikat sesuatu, mendorongnya menuju hal-hal baik dan positif dengan akhlak mulia. Materi selanjutnya yaitu teguran. Teguran adalah usaha memperingati seseorang agar sadar dengan apa yang telah dilakukannya, sehingga ia kembali ke jalan yang benar. Teguran atau nasihat sangat diperlukan anak-anak supaya mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga perilaku dan perkataan mereka bisa lebih baik. Namun, bila teguran atau nasihat tersebut kurang sesuai, maka hal ini bisa menjadi bumerang bagi orang tua. Karena bagaimanapun pribadi anak-anak adalah pribadi yang masih sangat peka dan mudah tertekan bila menerima suatu teguran atau nasihat yang terlalu keras. Lalu, bagaimana cara menegur anak saat melakukan kesalahan? Caranya adalah yang ke-1, menggunakan kata-kata positif. Kata-kata positif adalah kata-kata yang bersifat membangun. Kata-kata positif lebih merujuk pada saran atau penjelasan mengenai suatu alasan mengapa suatu perbuatan tidak boleh dilakukan. Yang kedua, hindari kata-kata sifat yang negatif. Kata-kata negatif ini misalnya kata bodoh, payah, nakal, bandel, dan lain sebagainya. Kata seperti ini seharusnya tidak boleh terucap oleh orang tua kepada anaknya. Kata-kata ini bisa diubah menjadi kata-kata yang bersifat motivatif. Yang ketiga, jangan lakukan di tempat umum. Menegur anak di tempat umum akan merendahkan harga dirinya. Akibatnya, anak akan merasa dipermalukan dan kepercayaan dirinya bisa hancur. Usahakan untuk menunggu waktu berdua saja dengan anak untuk menegur dengan kata-kata yang bijak dan tidak menyinggung perasaannya. Yang keempat, hindari kekerasan fisik. Meskipun sangat marah dan kesal, orang tua harus tetap sabar dan memberikan teguran dengan cara yang positif, dan menghindari kekerasan fisik, karena hal tersebut dapat berpengaruh pada kondisi psikis anak. Yang kelima, tidak mengancam. Kata-kata atau kalimat yang bersifat mengancam akan menyebabkan kejiwaan anak menjadi terancam. Bila terus-menerus dilakukan, maka akan sangat mengganggu kejiwaan anak. Anak bisa menjadi pribadi yang minder, penakut, dan tidak terbiasa mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat dilihat banyak orang. Yang terakhir, ajak anak berdiskusi. Ketika menasihati anak, orang tua bisa mengajaknya berdiskusi untuk menemukan solusi yang lebih baik dan memahami sudut pandang anak. Beritahu anak mengenai perbuatan yang salah. Nah, yang selanjutnya ada ganjaran. Ganjaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa ganjaran adalah hadiah sebagai pembalas jasa, atau definisi ganjaran dalam bahasa Indonesia bisa dipakai untuk balasan yang baik maupun balasan yang buruk. Secara luas, ganjaran adalah alat pendidikan preventif dan represif yang menyenangkan dan bisa menjadi pendorong atau motivator belajar bagi murid. Di Indonesia, masih banyak orang tua atau guru mengatakan bahwa ganjaran itu tidak penting karena sudah seharusnya anak bertingkah laku baik dan dapat diterima oleh kelompoknya tanpa harus mendapat bayaran. Atau mungkin karena dapat melemahkan motivasi anak untuk melakukan sesuatu yang seharusnya mereka lakukan. Akibatnya, banyak orang atau guru yang banyak memberikan hukuman daripada ganjaran. Padahal, ganjaran berperan penting dalam pembentukan perilaku anak. Nah, lalu apa sih fungsi ganjaran?
Fungsi ganjaran yang pertama yaitu memiliki nilai pendidikan, karena ganjaran merupakan salah satu bentuk pengetahuan yang membuat anak segera tahu bahwa tingkah lakunya itu baik. Yang kedua, memotivasi anak untuk bertingkah laku baik dan mengulangi tingkah laku yang diterima. Dan yang ketiga, memperkuat tingkah laku yang dapat diterima di lingkungan. Harapan atau jasa adalah bentuk dasar dari kepercayaan akan sesuatu yang diinginkan, akan didapatkan atau suatu kejadian akan berbuah kebaikan di waktu yang akan datang. Pada umumnya harapan berbentuk abstrak, tidak tampak, tetapi diyakini bahkan terkadang dibatin dan dijadikan sugesti agar terwujud. Namun ada kalanya harapan tertumpu pada seseorang atau sesuatu. Pada praktiknya banyak orang mencoba menjadikan harapan menjadi nyata dengan cara berdoa atau berusaha. Beberapa pendapat menyatakan bahwa esensi harapan berbeda dengan berpikir positif, yang merupakan salah satu cara terapi atau proses sistematis dalam psikologi untuk menangkal pikiran negatif atau berpikir pesimis. Kalimat lain harapan palsu adalah kondisi di mana harapan dianggap tidak memiliki dasar kuat atau berdasarkan khayalan, serta kesempatan harapan tersebut menjadi nyata sangatlah kecil. With my woman, 'cause she couldn't